Setiap nabi itu selalu ditandai dengan kecintaan mereka kepada wangian. Masya Yang Allah. kedua, ditandai dengan dekatnya mereka dengan bau yang wangi. Yang ketiga, dan ada kejadian yang sangat khusus antara Nabiullah Ya'qub alaihissalam, beliau inilah yang nama lain adalah Israel, dengan putranya. Masya Allah, beliau alaihissalam ini seketika dapat mengenali ini baunya Yusuf ini dari baunya. Ya. Inni la ajidu riha Yusuf. Maknanya lah aku mencium bau surga, bau-bauan surga yang ada pada Yusuf alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Alhamdulillah berjumpa lagi dalam bincang wewangi tuntunan Nabi. Nah, tapi jadi ini Ustaz, apa ini? Kan ada kabar-kabar yang menggelisahkan kita sebagai orang beriman ya. Kondisi saudara-saudari kita di Gaza yang terus dibombardir oleh penjajah Israel. Ini gimana Ustaz? Tapi pada saat yang sama itu menegaskan bahwa tidak akan guncang, tidak akan berpaling, tidak akan goyah hati orang-orang yang beriman kecuali mereka yang terkena al-lawa. Al-lawa adalah yang terkena fitnah yang rusak imannya, sehingga mereka disibukkan untuk mengikuti apa-apa yang dikatakan musuh. Mereka mengikuti orang-orang yang membiarkan saudara-saudaranya berjuang sendirian, dan ini telah diisyaratkan oleh Nabi SAW. Dan di antara sebab-sebab kerusakan ialah karena menganggap bahwa ketika kita mencela, ketika kita melaknat Bani Israel, seolah-olah kita mencela, melaknat Nabiullah Ya'qub alaihissalam. Padahal dalam Al-Quran sendiri kita dapati dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83, 84 hingga berikut-berikutnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan mengenai Bani Israel itu dengan sebutan yang buruk kecuali sedikit di antara mereka. Nah, sementara pada sisi lain berkenaan dengan pembahasan kita, karena kita membahas tentang wewangi, tentang bebauan ya, maka di antara hal yang perlu kita ingat, setiap nabi itu selalu ditandai dengan kecintaan mereka kepada wangian. Yang kedua, ditandai dengan dekatnya mereka dengan bau yang wangi. Yang ketiga, dan ada kejadian yang sangat khusus antara Nabiullah Ya'qub alaihissalam yang beliau inilah yang nama lain adalah Israel, dengan putranya yakni Yusuf alaihissalam. Tatkala Nabiullah Ya'qub alaihissalam dipedayai oleh anak-anaknya, berarti Bani Israel ya, ini Bani Israel generasi awal, dimulai tatkala anak-anaknya dari ibu yang berbeda-beda itu mencelakakan Yusuf alaihissalam, dan kemudian nanti ketika Yusuf alaihissalam ini telah berkuasa, lalu akhirnya datanglah saudara-saudaranya untuk memohon pertolongan dari ini. Masya Allah, cerita-ceritanya bermiripan sedikit walaupun agak konteksnya sangat berbeda ya. Meminta pertolongan kepada Yusuf sehingga sehingga Yusuf alaihissalam ini belum jelas waktu itu saudaranya tidak mengenal berarti saudaranya menahan Bunyamin saudaranya agar ayahnya bisa menghadirkan ayahnya datang, karena Yusuf alaihissalam tahu betul saudaranya. Dan Nabiullah Ya'qub alaihissalam alias Israel itu mengenali, bahkan sebelum ketemu itu mengenali itu bahwa itu adalah putranya dari bau. Itu di dalam Quran surat Yusuf. Masya Dan Allah. Yusuf ini diceritakan sangat khusus. Yusuf itu juga keturunan dari Israel ya, alaihissalam. Itu. Nah, diceritakan dalam surat Yusuf. Nah, bisa dicek di Quran surat Yusuf ayat 94, kemudian berlanjut ke 95, yang di sana kita menjumpai di ayat 95 itu bagaimana keluarganya, yakni anak-anak dari Nabiullah Ya'qub alaihissalam alias Israel ini masih mencoba untuk
mengelak, masih mencoba untuk ngeles ketika Nabiullah Yakub alaihissalam itu mengatakan inni la ajidu riha Yusuf. Sesungguhnya aku mencium riha Yusuf, baunya Yusuf. Laula annufanniduni. Sekiranya kamu tidak menuduhku tufannidun lah. Laula atufannidun. Laula antufannidu, tufannidu itu berarti mereka gitu ya. Jadi anak turunnya yang ada di situ itu istilahnya menuduh bahwa Nabi Yakub itu. Perkataan itu telah menunjukkan kepada kita satu hal yang berharga. Perkataan Nabiullah Yakub alaihissalam ini kan sangat berkait dengan pengenalannya mengenai putra-putranya Bani Israel generasi awal ini, sifat-sifat mereka, sehingga beliau mengatakan laula antufanniduni, sekiranya kamu tidak menuduh lemah akal pada diriku ini. Artinya ini satu sisi mengenali sifat dari anak-anaknya ini, tapi pada sisi yang lain itu memberikan pelajaran bahwa Masya Allah, beliau alaihissalam ini seketika dapat mengenali ini baunya Yusuf ini dari baunya, ya. Ini Yusuf dari baunya. Nah, dalam hal ini para ulama mengatakan ada perbedaan pendapat. Sebagian mengatakan bahwa itu adalah bau keringatnya, ya. Yang nempel di bajunya itu ya, kan? Yang di bawah sebenarnya orangnya belum datang ya. Jadi la ajidu riha Yusuf itu berarti bau keringatnya Yusuf. Bau keringatnya Yusuf yang dibawa oleh angin sehingga aromanya itu atas izin Allah Subhanahu wa taala dari sampai kepada ayahnya, yakni Nabi Yakub alaihissalam. Dan sebagian ulama mengatakan itu dari gomis yang dipakai oleh Nabi Yusuf, dan komis itu menyebarkan bau gitu, bau keringat kepada ayahnya. Tetapi sebagian ulama mengatakan bahwa bukan demikian. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaknai riha Yusuf. Ini maknanya adalah fawajada rihal jannati, rihal jannah. Jadi bahwa Nabiullah Yakub alaihissalam itu mencium bau surga. Yang itu dikenali, yang mengenali adalah bebauan yang sangat khusus, yang itu dikhususkan, ya. Jadi fahtamalat rihul qamis ila Yakub fawajada rihal jannah. Jadi mencium mencium bau jannah. Fa'alima alaysa fil ardi min rihil jannah illa ma kana min dhalikal qamis. Jadi bebauan ini tidak ada bau-bau yang seperti itu di dunia ini kecuali dari komis itu, gitu. Dari komis itu yang Nabi Yusuf karena dudanya Nabi, ya. Nabi Yakub kenal betul ini bebauan ini hanya melekat pada anaknya yang bernama Yusuf itu, karena seorang Nabi, gitu. Maka beliau mengatakan inni la ajidu riha Yusuf. Maknanya lah aku mencium bau surga, bau-bauan surga yang ada pada Yusuf alaihissalam. Wallahu a'lam. Ini berarti seakan kalau pakai tafsir yang ini tadi, seakan para nabi itu memang dipilih oleh Allah Ta'ala, yang kemudian ada penanda. Satu di antara penanda khususnya adalah mereka memiliki rihal jannah tadi, rihal jannah. Rihal jannah yang kita nggak bisa membayangkan, ya. Tapi pada sisi lain kita melihat ada hal yang unik. Wallahu a'lam bishawab, karena ini kan berhadapan dengan anak-anak yang ketika Nabi Yakub alaihissalam mengatakan begitu, apa kata anaknya?
Oh ini ya yang qalu tallah innaka lafi dhalalikal qadim. Dhalalikal qadim. Malah nyalahkan lagi ya. Iya. Bapak itu masih terbawa oleh kesesatan yang lama. Itu kan ya kekeliruan ya di situ ya. Tapi kan maknanya lebih kepada lebih dekat kepada. Jadi dianggap itu cara pandang yang salah. Iya, itu apa namanya? Itu memang sering dimaknai kekeliruan. Tapi itu kan bukan cuma keliru. Dolal itu kan. Iya. Iya. Jadi ini anak-anak yang kurang ajar ya. Iya. Dulu mereka salah, nggak mengakui. Sekarang mereka malah menyalahkan bapaknya lagi. Iya. Dan ini ketika masih belum sebelum pada akhirnya terbukti mereka ini salah. Ya. Dan kita ingat putra-putra dari Nabi Yakub alaihissalam ini memang pada akhirnya bertobat. Pada akhirnya. Tetapi ini melalui proses panjang dan mereka mau bertobat itu pun setelah mendapatkan jaminan, mendapatkan garansi dari ayahnya bahwa Allah mengampuni mereka. Kalau mereka bertobat sungguh-sungguh. Gitu ya. Ya, artinya ungkapan-ungkapan ini, ya Allah, ini saya tidak dapat berkomentar banyak, tetapi sungguh ini pada satu sisi mengingatkan pada kita betapa kita ini perlu senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kerusakan-kerusakan atas anak-anak kita. Karena sifat-sifat inilah yang kita jumpai juga pada saat ini. Itu. Dan sekarang ini banyak betul mengenai bebauan yang diklaim sebagai bebauan mereka. Misalnya Utrujah itu orang Israel. Israel dalam hal ini bukan Nabi Yakub. Ya, sama seperti nama Muhammad. Iya. Itu bukan Muhammad, Isa, Musa. Ada Musa yang anak di kepulauan apa itu Bangka Belitung itu, kan namanya juga Musa dia. Nah, ada lagi yang lain. Bukan berarti kalau ketemu ini namanya siapa Musa alaihissalam, kalau ketemu alaikassalam bukan. Bahkan ada kenalan tuh namanya Imam Nawawi. Padahal dia bukan Imam Nawawi yang nulis buku, tapi oleh orang tuanya dikasih nama Imam Nawawi gitu. Teman SD saya namanya Maria Al-Qibtiyah. Padahal nggak ada Qibtiyahnya belas ya. Belum pernah ke Mesir. Dulu saya juga ingat pernah punya teman namanya Omar bin Khattab. Oh, padahal anak bapaknya bukan Khattab. Bukan. Iya, artinya bahwa ketika kita menyebut hal-hal itu akan dengan sendirinya itu bukan menunjuk kepada Nabi Yakub alaihissalam pengen orang tuanya mungkin berdoa biar anaknya seperti Umar bin Khattab, seperti para nabi tersebut. Cuma kan tidak menjadi gambaran asli atau wujud nyata dari nama tersebut. Itu ketika orang tuanya paham. Soalnya ada juga dulu ada orang namanya Khutomah dia. Itu berarti kan tidak paham. Atau ada yang namanya Robert Al-Baqarah. Itu nggak paham. Tapi pada sisi lain ketika tadi kita kembali kepada Israel tadi, mereka mengklaim beberapa hal yang misalnya Utrujah yang kita dapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW sebagai perumpamaan orang beriman yang membaca Al-Quran seperti Utrujah. Maka mereka mengklaim juga bahwa ini wewangian mereka yang mereka sebut sebagai etrog. Begitu juga nanti idkhir dan lain-lain, mereka klaim bahwa itu juga milik mereka. Terakhir mereka mencoba mengklaim bahwa kopi Tubruk yang merupakan revolusi kopi dari Turki Utsmani itu mereka coba klaim, tetapi ketika gagal maka mereka mencoba untuk menimbulkan persepsi buruk, penilaian buruk dengan menyebutnya sebagai kopi lumpur, mud coffee. Tapi kembali lagi ini rupanya kita sedang terbawa oleh situasi dan memang seharusnya pada diri kita ada kerisauan tentang itu. Tadi Ustadz ini saya kok tertarik dengan bahwa Rih Yusuf itu tadi ada bagian dari
rih jannahnya Jannah, itu. ya jannah. Dan kita dapati ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang kan memiliki bau yang khas, ya. Bau yang wangi yang khas. Ya. Sampai disebut sebagai bau keringat beliau juga misik. Ya, yang kalau kita jumpai juga para sahabat, para sahabiah itu tabarruk dengan menadah. Betul. Dan seperti Ummu Sulaim itu. Iya, sebagai campuran minyak wangi untuk menjadikan minyak wanginya itu lebih bagus. Tapi itu hanya berlaku untuk keringat beliau. Iya. Kalau keringat kita campurkan bisa rusak. Artinya kan kalau nyambung dengan ini pendapat tafsir tadi bahwa rih Yusuf itu memang baunya ya bau khusus ya karena memang beliau itu pilihan Allah. Dan pada sisi lain itu artinya meskipun baunya sudah sangat jelas, ketika hati itu masih tertutup, maka masih saja mengatakan bahwa kamu itu kepada ayahnya masih terbawa oleh kesesatan qadim, kesesatan yang dulu itu. Itu sekali lagi karena memang itu menggunakan kata dolal. Kalau cuma keliru itu kan cuma apa namanya? Kayak kecil gitu ya. Kalau ini wah luar biasa nih ini ngomong kepada Nabi yang sekaligus bapaknya. Iya, maksudnya ini pertama ngomong kepada Nabi. Yang kedua, lu ini ayahnya sendiri. Allah. Itu. Yang ketiga, terbukti sebelumnya itu salah. Itu. Terus tapi la haula wala quwwata illa billah. Jadi apa namanya? Maka di ayat berikutnya kita mendapati ketika ternyata bantahannya itu dibalikkan. Yakni ketika diletakkan baju komis ke wajah Yakub alaihissalam, maka ketika itulah kembali beliau alaihissalam ini dapat melihat. Masya Allah. Iya. Artinya diletakkan begitu kembali dapat melihat. Itu Masya Allah. Saya tidak berusaha, tidak hendak mencocok-cocokkan. Tetapi kalau kita ingat bahwa tib itu minyak wangi yang tabi'i, asli dan thayyib itu selain harum baunya juga berfungsi sebagai tib. Za'faran misalnya, sekali lagi ini bukan tafsir mengenai ayat ini. Tapi pengambilan pelajaran. Iya. Za'faran misalnya di antara faedahnya ialah mempertajam, menguatkan penglihatan, baik dalam makna harfiyah maupun makna yang sifatnya apa nyebutnya itu ya, yang harfiyah maupun makna yang sifatnya kiasan itu ya. Dua-duanya memiliki makna yang sama. Jadi bisa memang untuk sampai sembuh seperti beliau ini ya ada pertolongan Allah ya, itu mukjizat ya. Iya, dan itu kan dikatakan juga oleh Nabiullah Ya'qub alaihissalam, alam aqul lakum inni a'lamu minallah ma la ta'lamun. Tidakkah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya. Tidakkah aku katakan kepadamu, ini menunjukkan bahwa sebelumnya sudah pernah menyampaikan itu. Bahwa aku mengetahui dari Allah, ini kan juga menunjukkan bahwa ini bukan sekali dua kali itu. Dan mereka tahu sendiri ayahnya seorang nabi gitu. Sekali lagi ini bukan mengatakan karena sebagian saudara kita mengatakan jangan menjelek-jelekkan, tidak. Kalau Allah tunjukkan kepada kita pelajaran, maka justru termasuk kerusakan apabila kita mengingkarinya. Maka kita dudukkan sesuai dengan kedudukannya. Di antara kedudukan lain adalah, kita agak menyimpang sedikit, bahwa seorang ayah itu tidak henti-hentinya untuk memohonkan kebaikan, mengingatkan keluarganya, menunjukkan kepada keluarganya agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun mereka semua sudah dewasa. Itu. Ini kan anaknya sudah punya anak nih ceritanya ini. Tetap Nabi Yakub alaihissalam terus tidak berhenti berusaha mendidik mereka semua. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi kita dapat pelajarannya. Tapi di luar para nabi sekalipun biasanya memang bapak dan ibu itu memang mengenali bau anak-anaknya. Bahwa ini baunya lebih istimewa dan tadi itu justru menunjukkan, loh ini baunya sudah tak terbantahkan.
Karena kalau menurut tafsir tadi kan rihul jannah, berarti kan baunya ini tak terbantahkan. Itu pun masih bisa ngeles. Gitu ya. Dan ini mohon maaf kalau pada edisi kali ini agak sedikit melebar atau bahkan banyak melebar. Mudah-mudahan kita dapat mengambil faedah yang lebih banyak. Masya Allah. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga Allah Ta'ala jadikan kita makin mencintai apa-apa yang datang dari agama ini, termasuk dari teladan para nabi, khususnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.